Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu perkuliahan yang ke-15, kita akan membahas materi aplikasi anuitas hidup dan asuransi dengan menggunakan tabel komutasi. Nah, tabel komutasi sudah kita susun pada pertemuan minggu sebelumnya, ya. Anda sudah paham bagaimana cara menentukan tabel komutasi dari suatu tabel mortalitas. Nah, kita akan menggunakan nilai dari tabel komutasi tersebut untuk melakukan perhitungan. Nah, adapun tabel komutasi yang digunakan dalam contoh soal di perkuliahan ini, Anda dapat lihat dalam buku Bowers. Di buku Bowers itu sudah ada tabel komutasi beserta nilai-nilainya, ya. Nah, kita review kembali apa itu anuitas hidup diskret, ya. Ini adalah serangkaian pembayaran yang dibayarkan oleh orang yang berusia X tahun. Kalau dibayarkan seumur hidup berarti AX saja notasinya. Kalau dibayarkan berjangka berarti selama N tahun berarti AXN. Nah, anuitas hidup itu artinya dia dibayarkan hanya dalam kondisi seorang yang berusia X tersebut akan tetap bertahan hidup. Namun jika dia meninggal sebelum jangka waktu N ataupun kalau dia seumur hidup berarti dia akan berhenti pembayarannya, ya, selama seumur hidupnya. Nah, ini untuk yang di akhir tahun pembayaran sebesar satu satuannya. Yang ini untuk pembayaran satu satuan di awal tahun. Nah, sudah dibuktikan pada perkuliahan minggu sebelumnya bahwa formula komutasinya adalah sebagai berikut. Ini dengan menjabarkan bentuk notasi sigmanya, ya. Nah, contoh yang pertama, hitunglah A50 dan A50 dengan menggunakan simbol komutasi dan gunakan tabel CSO dengan tingkat bunga 10%. Tabel ini bisa dilihat di buku Bowers, ya, jadi nilainya langsung Anda lihat saja. Begitu. Nah, pembuktiannya di sini dijabarkan lagi untuk pembahasannya, namun jika Anda menjawab langsung dengan rumus komutasi juga sudah bisa dibenarkan, karena ini sudah dibuktikan, ya. Jadi tapi kalau di soal diminta pembuktian, Anda akan harus membuktikan formula ini. Jadi AX sudah dibuktikan, formula komutasinya adalah NX tambah 1 bagi DX. Sehingga A50 artinya N51 per D50. Nah, ini Anda bisa lihat di tabel komutasi nilai N51 dan ya, kita lihat dari tabel komutasi N51, ya. N51 berarti NX, kita baca di kolomnya N51. Nah, ini dia, ya, 54.012,14, ya. Nah, oke, sudah sesuai. Dan di 50 kita baca saja langsung di tabel di 50 6.907,69, ya, ini nilainya. Oke, jadi tinggal kita substitusikan sehingga kita peroleh A50 adalah 7,81, ya. Nah, dengan cara yang sama A.X juga sudah dibuktikan formula komutasinya adalah NX per DX. Nah, ini menggunakan persamaan hubungan antara anuitas awal dan anuitas akhir. Nah, perbedaannya anuitas awal dan anuitas akhir, kalau anuitas awal dibayarnya di awal, berarti kita cukup gunakan 1 tambah anuitas akhir, ya, yang dibayarkan di akhir tahun. Ini sangat jelas kesamaan ini, sehingga A.X-nya kita peroleh NX per DX, ya. NX per DX. Nah, ini berarti kalau A.50 N50 per D50 dari tabel komutasi diperoleh hasil berikut, ya, 8,81. Nah, ini untuk pembayaran sebesar satu satuan oleh orang yang berusia 50 tahun, ya. Jadi kalau dia bayar seumur hidup ternyata nilainya 8,8 satuan. Nah, kalau dia bayar 100 juta per tahun atau 10 juta per tahun, berarti tinggal kita berikan saja pengali depan
A.50. Jadi misalnya pembayarannya 10 juta per tahun, nanti 10 pangkat 10 juta 10 pangkat 7 ya. Nah, 10 pangkat 7 kali A.50. Ini artinya pembayarannya per tahunnya adalah 10 juta. Baik, contoh yang kedua. Oke, ini sudah mulai penerapannya ya. Nah, yang dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi biasanya adalah menentukan di awal tahun, di awal saat seorang tersebut mendaftar asuransi, yaitu nilainya kita sebut sebagai premi tunggal bersih. Artinya premi tersebut kalau dibayarkan secara tunai di awal saat dia mendaftar dengan kondisi anuitas hidup, di mana seseorang bertanggung berarti hanya membayar premi ketika dia hidup ya. Nah, itu kita sebut premi tunggal bersih, suatu anuitas awal dengan pembayaran 1 juta setahun untuk seorang yang berusia 20 tahun dan 60 tahun. Ini dua soal ya, untuk 20 dan 60. Gunakan tabel 10%. Oke, tabelnya nanti saya berikan di lampiran di e-learning. Nah, untuk yang 20 tahun yang kita bahas. Nah, kalau A.20 pembayarannya adalah satu satuan, berarti kalau pembayarannya 1 juta per tahun ya tinggal kita berikan pengali ya, 10 pangkat 6. Ini dengan menggunakan formula komutasi, A.20 itu adalah N20 per D20. Anda baca langsung dari tabel komutasi N20. Kita lihat nilainya ini ya, 1488703, D20 141 Nah, ini dia nilainya, kita substitusikan, kita peroleh hasilnya adalah 1,05259 bintang 10,7. Ini berarti sekitar berapa ini? 10 juta ya. Ya, kali 10 juta berarti jadi 10 jutaan ya, 10 juta 520-an ribu ya. Oke, ini kalau anuitas yang dibayar di awal tahun untuk orang yang berusia 20 tahun. Nah, bagaimana kalau untuk usia 60 tahun? Apakah lebih besar sampai 10 juta? Ya, secara logika tidak mungkin lebih besar karena orang yang berusia 20 tahun ini 60 tahun ini akan peluang matinya lebih besar. Jadi pasti pembayaran premi yang akan terkumpul tidak mungkin sebesar orang yang berusia 20 tahun. Oke, jelas? Jadi kalau ini kita gunakan juga formula komutasi N60 per D60. Lihat di tabel nilainya. Nah, kita peroleh ternyata nilainya hanya 7. Ini 7,5 kali 1 juta. Berarti 7.500.000-an ya. Ya, yang tadi 10 juta, ini 7.500.000-an. Artinya pasti lebih kecil ya premi tunggal bersih untuk orang yang berusia 60 tahun. Oke, itu untuk pembahasan contoh yang kedua. Nah, apa ini? Oke. Contoh ketiga saja yang saya bahas. Contoh keempat silahkan Anda pelajari sendiri. Bahan slide-nya akan saya berikan di e-learning ya. Oke, hitunglah nilai tunai atau untuk suatu endowment murni. Masih ingat endowment murni itu apa? Endowment murni adalah pembayaran seorang akan dapat manfaat kalau dia bertahan hidup. Ya, justru kalau dia bertahan hidup. Kalau dia tidak bertahan hidup, dia tidak dapat manfaat. Nah, 1 juta yang dikeluarkan bagi seorang berusia 25 tahun selama 40 tahun. Berarti ini notasinya adalah ini ya, E2540 ya. Nah, ini dengan simbol komutasi rumusnya adalah D25 tambah 40, D65 per D25. Ya, sehingga kita dapatkan yang besarnya adalah sebagai berikut ya, 13.594. Ini dari tabel komutasi. Atau boleh juga dengan cara lain, ini ya, ini menggunakan dengan D65 itu artinya apa?
P pangkat, kan dx itu P pangkat x Lx ya, nanti P pangkat 65 L 65 bawah P pangkat 25 L 25, sama-sama P dengan sifat eksponen, jadi P pangkat 40. P itu adalah 1 plus I pangkat min 1. Oke, jadi kalau suku bunganya diketahui ya. Nah, ini lebih tanpa menggunakan tabel komutasi. Artinya, kalau ini dengan menggunakan tabel komutasi. Oke, ini untuk contoh anotasi dulu. Berikutnya kita akan membahas untuk life insurance.